Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Perenungan kita di dalam ibadah saat ini dengan judul Saling Membangun dalam Ketaatan. Saling membangun di dalam ketaatan. Untuk mengawali perenungan saat ini, saya mau menanyakan sesuatu. Monggo bisa dijawab masing-masing. Menurut Bapak Ibu dan Saudara, di dunia ini atau di dalam kehidupan panjenengan semua, di dalam kehidupan kita, apa hal yang paling membosankan? Kira-kira apa hal yang paling membosankan yang ada di dalam kehidupan kita? Apapun. Karena pasti ada orang yang hal yang paling sering saya dengar mungkin menunggu. Menunggu itu menjadi hal yang membosankan. Atau mungkin hal yang lainnya, mendengarkan khotbah yang terlalu lama, membosankan. Atau apa? Monggo dijawab secara pribadi. Nah, ketika kita sudah menemukan sebuah jawaban atau beberapa jawaban atas pertanyaan saya tadi, apa hal yang paling membosankan di dalam kehidupan kita? Sekarang coba kita renungkan. Di dalam jawaban atau jawaban-jawaban kita, adakah yang menjawab bahwa seharusnya hal yang paling membosankan di dalam kehidupan kita adalah apa? Berbuat dosa. Karena apa? Membosankan itu identik dengan dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, pada sesuatu atau pada hal yang sama. Bosen. Setiap hari makannya kok tahu tempe terus. Setiap hari makan kok Indomie terus. Bosen. Melakukan setiap hari terus-menerus melakukan hal yang sama. Nah sekarang, apakah ada jawaban kita tadi, jawaban panjenengan tadi, di dalam daftarnya itu hal yang membosankan atau hal-hal yang membosankan di dalam kehidupan saya, salah satunya adalah berbuat dosa. Ada tidak jawaban itu? Karena apa? Kita harus menyadari bahwa ternyata kita pun juga sering melakukan dosa, bahkan dosa yang sama. Dan dosa yang sama itu dilakukan secara terus-menerus. Bosen mboten berbuat dosa? Atau malah sebaliknya, tidak ada bosan-bosannya berbuat dosa, malah bosan mengikut Tuhan. Saya bosan beribadah, saya bosan mendengarkan khotbah yang itu saja, saya bosan berdoa, saya bosan berpersembahan. Tapi malah di dalam berbuat dosa tidak ada bosan-bosannya. Atau di dalam konteks perenungan kita saat ini, tidak ada bosan-bosannya kita itu tidak taat kepada Tuhan. Atau tidak ada bosan-bosannya kita itu selalu memberontak kepada Tuhan. Makanya tadi saya tanyakan, apa hal yang paling membosankan? Pasti banyak jawabannya. Tapi apakah ada jawaban yang mengatakan saya bosan berbuat dosa? Atau saya bosan memberontak atau tidak taat kepada Tuhan? Padahal perenungan saat ini mengatakan saling membangun dalam ketaatan. Loh, ada kata ketaatan, kata kerja ketaatan. Atau malah sebaliknya seperti tadi saya sampaikan. Kalau memang masih sebaliknya, ya kita masih seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Di dalam perenungan kita saat ini yang tadi diambil dari Hakim-Hakim pasal 4, kemudian dipetik ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7,
itu sebenarnya adalah sebuah seruan dan juga seruan orang-orang Israel atau bangsa Israel, dan juga tindakan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel bukan yang pertama kali. Artinya apa? Jadi di dalam pasal 4 itu adalah sudah kesekian kalinya didapati atau bahkan dituliskan orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Di dalam ayat 1 kan dikatakan demikian. Yang kemudian di sana diutus seorang nabiah namanya Deborah bersama rekannya siapa? Barak, yang diutus oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Jadi di sini ada manusia yang selalu berbuat jahat, ada Tuhan yang selalu menolong, dan ada orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk menolong. Mau bukti? Monggo, saya tunjukkan. Coba kita buka dalam pasal 3. Di dalam pasal 3, Hakim-Hakim pasal 3, secara khusus ayat 7 dikatakan di sana apa? Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian di dalam pasal 3 awal ya, di dalam pasal 3 awal Tuhan mengutus siapa? Dikatakan dalam ayat yang ke-9 diutuslah Otniel sebagai hakim. Setelah Otniel nanti dikatakan lagi dalam ayat 12, pasal 3 ayat 12, tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebelumnya setelah tadi diketahui orang Israel melakukan apa yang jahat, kemudian diutus Otniel, ya. Kan setelah orang Israel melakukan apa yang jahat, mereka orang Israel kan dihukum, kemudian diutus Otniel, orang Israel selamat. Lah kok di dalam ayat 12 dikatakan lagi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Loh, jahat lagi, kemudian mereka diserahkan kepada Eglon, raja Moab, ayat 12. Kemudian dikatakan di sana siapa yang diutus? Ehud, orang Kidal, untuk menuntun, mengingatkan bangsa Israel itu, dan dipakai oleh Tuhan menyelamatkannya. Berikutnya ada lagi di dalam pasal 3 ayat 31 dikatakan lagi apa? Samgar, yang diutus Tuhan juga. Kok di dalam pasal 4 di dalam bacaan kita, setelah Ehud mati, tadi saya katakan apa? Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, ini kan tadi seperti tadi saya sampaikan. Orang Israel atau manusia sudah berbuat jahat, ditolong oleh Tuhan, masih berbuat jahat lagi, ditolong oleh Tuhan lagi, masih berbuat jahat lagi, dan itu masih terus berlangsung sampai dengan pasal-pasal sesudahnya, pasal-pasal sesudah pasal 4, pasal 6, pasal 7. Itu masih menunjukkan bagaimana orang Israel itu tidak bosan-bosannya melakukan dosa, atau dikatakan di dalam Alkitab tidak bosan-bosannya melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan di dalam bacaan kita dikatakan di sana mereka, yaitu orang Israel, diserahkan oleh Tuhan ke dalam tangan siapa? Tangan Yabin, raja Kanaan, yang memiliki panglima di sana namanya Sisera, yang pada waktu itu nama Sisera itu begitu kondang, karena di dalam bacaan kita ayat 3 jelas Sisera telah apa? 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Jadi sudah 20 tahun ditindas. Dan kekuatan militer dari Sisera ini tidak diragukan lagi, karena dikatakan di sana mempunyai 900 kereta besi. Tapi begitu bebalnya orang-orang Israel, sudah ditolong masih berbuat jahat, ditolong lagi berbuat jahat lagi. Dan akhirnya mereka, pada saat itu di dalam pasal 4 mereka juga menyadari kelemahan mereka, kebutuhan akan keselamatan. Ini hal pertama yang kita renungkan.
Jadi di dalam kita itu memahami bahwa kita itu saling membangun dalam ketaatan adalah didasari dengan kebutuhan bahwa kita itu membutuhkan keselamatan. Dengan cara apa kesadaran kita kalau kita itu membutuhkan keselamatan? Ya dengan kesadaran kerendahan hati kita itu bersedia berseru kepada Tuhan. Tapi terkadang ya itu, kita terkadang tidak ada bosan-bosannya melakukan dosa. Tidak ada bosan-bosannya menjadi pemberontak. Tidak ada bosan-bosannya menjadi orang yang tidak taat kepada Tuhan. Wong pun cetha salah, pun cetha tumindake niku mboten bener, sudah ditegur oleh Tuhan masih dilakukan. Itulah manusia, bahkan kita. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang menjadi perenungan kita di dalam saling membangun dalam ketaatan adalah bagaimana karya Tuhan tetap tidak bosan-bosannya menolong manusia yang sudah jelas tidak bosan-bosannya berbuat dosa. Nah, ini kan ada sebuah kontradiksi. Kalau manusia itu tidak bosan-bosannya berbuat dosa, Allah tidak ada bosan-bosannya menolong manusia. Karena sangat jelas, sampai dengan hari ini pun Tuhan masih menolong kita, bahkan memberikan Roh Kudus kepada setiap manusia untuk menolong kita agar hidup kita itu tetap dalam koridor Tuhan. Tapi apalah daya kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita seperti orang Israel yang tidak ada bosan-bosannya berbuat dosa, malah bosan mengikut Allah. Karena apa? Ya mungkin karena menganggap Tuhan Allah tidak kelihatan. Tuhan Allah tidak bisa saya raba. Tuhan Allah tidak bisa saya pegang. Memang siapa kita kok mau megang, mau melihat? Kita itu manusia berdosa yang melayakkan kita sehingga mampu melihat Tuhan, mampu bertemu dengan Tuhan, mampu bersekutu dengan Tuhan, ya hanya Tuhan sendiri. Karena jelas tadi saya sampaikan apa? Bahwa hal yang kedua adalah Tuhan itu yang menolong kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi sebenarnya di dalam perenungan kita saling membangun di dalam ketaatan di sini adalah bagaimana kita melihat di dalam diri kita. Saya kok tidak bosan-bosan ya berbuat dosa? Kenapa saya malah begitu setia melakukan dosa? Saya kok malah bosan ya di dalam mengikut Tuhan? Saya kok malah bosan ya di dalam berdoa? Saya kok malah bosan ya di dalam beribadah? Saya kok malah bosan ya di dalam berbuat baik? Wah, itu ciloko nek ngoten niku. Karena Tuhan menghendaki orang-orang kepunyaannya, umat Allah itu tidak ada bosan-bosannya di dalam mengikut Tuhan. Kenapa tidak boleh bosan? Ingat hal yang kedua, Tuhan selalu menolong. Masa ya kita mau bosan kepada sosok yang telah memberikan pertolongan kepada kita? Dan tadi saya sampaikan, manusia tanpa terkecuali itu membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perenungan ini saling membangun dalam ketaatan adalah bagaimana kita, setiap orang-orang kepunyaan Tuhan, umat-umat Allah, diingatkan oleh Tuhan. Manungsa sing wis dosa, aja nambah dosamu. Jangan tambah dosa kita. Tapi tambahlah dengan apa? Dengan kehidupan yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Ketaatan di dalam bacaan kita terlihat dari dua tokoh utamanya, Deborah dan Barak. Ini menjadi hal yang spesial loh Bapak Ibu. Dua tokoh ini,
Karena apa? Dengan budaya di dalam perjanjian lama atau bahkan perjanjian baru atau budaya di dalam Alkitab, itu kan budayanya kan masih budaya patriarki. Budaya di mana hanya mengedepankan laki-laki. Perempuan itu kelas kedua. Jadi kalau di sini kemudian diangkat ada seorang perempuan namanya Deborah, diangkat menjadi nabi, yang kemudian dikatakan di dalam bacaan kita secara tersirat, dikatakan apa? Dia memerintah Barak. Loh, perempuan kok berani-beraninya memerintah laki-laki? Itu hal yang tabu di dalam kebudayaan zaman itu. Tapi ketaatan mereka, Deborah dan Barak bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-8 kalau Bapak Ibu baca, Barak berkata kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Jadi Barak itu anut, karena percaya Deborah itu dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi ketaatan itulah, ketaatan yang tulus, ketaatan yang tidak melihat status sosial, ketaatan yang memang melihat bahwa Tuhan itu memberikan yang terbaik. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Ketaatan yang memang bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada saat ini kita diajak bahwa ternyata kita itu hidup itu berdampingan, dan kita diajak untuk saling membangun, berarti saling mengingatkan, tapi juga bersedia untuk diingatkan. Ayo, jangan bosan-bosan berbuat baik, tapi bosanlah berbuat dosa. Taatlah kepada Tuhan. Tapi terkadang kita itu menampik itu. Olah awakmu wae ceh duwe dosa. Olah sok-sok ngandani, jajal kandhanono awakmu dhewe. Mari kita coba ubah mindset kita, bahwa perkataan yang baik, perbuatan yang baik, segala pikiran yang baik itu adalah bersumber dari Tuhan. Jangan kita malah menghakimi dulu, jangan kita malah berprasangka buruk dulu. Kita lihat diri kita. Mari kita bersama-sama merubah bahwa memang saling membangun dalam ketaatan itu tidak mudah. Saling membangun dalam ketaatan apa? Berarti kalau melihat saudara-saudara kita yang memang salah, yang memang tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tegurlah. Kalau memang kita sendiri bahkan bisa saja meminta kepada orang lain, tegur saya kalau memang saya berbuat salah. Karena kan saling membangun, saling membangun. Karena tadi kita itu manusia malah tidak bosan berbuat dosa, tapi malah terkadang bosan di dalam kehidupan iman kita. Maka mari bosan berbuat dosa, dan jangan bosan-bosan melakukan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.